Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kemampuan dari seorang pebisnis, yaitu menguasai bagaimana pengelolaan operasional perusahaan atau satu bidang bisnis. Nah, dalam konsep dan peranan manajemen ada yang disebut manajemen operasi, di mana secara sistem dipahami bahwa manajemen operasi mengelola bagaimana proses input sampai output suatu bisnis, ya, di mana dalam prosesnya hasil dari input baik berupa keberadaan 6M atau seperti diketahui di dalamnya ada man atau orang, manusia, terus money, finansial, lalu juga yang lainnya seperti mesin, metode, ada energi. Di sini melalui sebuah proses transformasi untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam prosesnya harus ada upaya pengendalian supaya apa yang menjadi target output berkesesuaian dengan rencana yang sudah ditetapkan. Sehingga kalau ada failure, ada kegagalan, dianalisis bagaimana keberadaan operasi atau juga persediaan dan kualitas apakah sesuai atau tidak. Kalau ada ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan di sisi input, baik dari segi energi misalnya, informasi atau fasilitas. Dipahami bahwa manajemen operasi ini merupakan perkembangan dari istilah manajemen produksi, yang berarti penciptaan barang dan jasa, di mana produksi lebih menekankan pada penciptaan barang dan jasa saja, sedangkan operasi meliputi penciptaan seluruh barang dan jasa. Kalau tadi produksi penciptaan barang, kalau manajemen operasi lebih luas yaitu barang dan jasa. Ada beberapa definisi tentang manajemen operasi. Diistilahkan sebagai satu teknik yang berkaitan dengan pengelolaan fungsi manajemen dalam menghasilkan barang dan jasa. Di dalamnya ada sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa, serta terdapat proses pengambil keputusan sebagai sebuah elemen penting dalam fungsi-fungsi operasi. Ini merupakan pendapat dari Scudder. Pendapat lainnya bahwa manajemen operasi merupakan proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Ada pendapat lain bahwa manajemen operasi merupakan aktivitas manajemen yang mengelola sumber daya baik yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur maupun non-manufaktur. Tentunya untuk menghasilkan output yang memiliki nilai tambah, serta menyajikan dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Pendapat lain bahwa manajemen operasi ini merupakan satu kegiatan yang bertanggung jawab untuk memanage atau mengelola satu sistem yang produktif, yang di dalamnya ada kegiatan mengubah input jadi output sesuai dengan rencana organisasi dalam mencapai goalnya. Ada lagi pendapat bahwa manajemen operasi merupakan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan
pengambilan keputusan dalam satu proses produksi yang produktif, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan jadwal yang diminta, serta tentunya dengan biaya yang minimal. Yang terakhir, atau pendapat akhir adalah bahwa manajemen operasi merupakan keputusan-keputusan yang mengatur sumber yang ada atau yang dapat diadakan untuk mengubah input jadi output sesuai dengan permintaan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen operasi terdapat transformasi yang di dalamnya ada 6 transformasi, yaitu transformasi fisik di bidang manufaktur, penerapannya transformasi lokasi, biasanya di bidang transportasi, atau juga transformasi bidang pertukaran, ya, bisnis di bidang retailing, lalu juga bidang penyimpanan, ya, bisnis bidang pergudangan, dan secara psikologi ini ada juga di bidang untuk bidang entertainment atau juga rumah sakit. Dan transformasi informasi biasanya ada di dalam bidang bisnis telekomunikasi. Selanjutnya, mengapa kita mempelajari manajemen operasi? Ya, menurut Heiser, hal yang penting dikarenakan dengan manajemen operasi, kita dapat memahami salah satu fungsi utama dalam organisasi. Karena setiap organisasi yang menjual, menghitung, dan melakukan produksi, tentunya akan melakukan persaingan dengan organisasi lain. Maka kita perlu tahu cara bagaimana agar perusahaan kita lebih produktif memenangkan persaingan. Yang kedua, karena kita tidak tahu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, dan untuk menjawab ketidaktahuan dan keingintahuan kita, maka secara keilmuan kita mempelajari manajemen operasi yang di dalamnya mengajarkan tentang proses produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mengapa penting belajar manajemen operasi adalah dikarenakan bagian operasi ini merupakan bagian termahal dari satu organisasi. Persentase pendapatan yang besar dari kebanyakan perusahaan biasanya digunakan untuk fungsi operasi, dan MO ini menyediakan kesempatan yang besar bagi organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki pelayanan bagi pengguna. Yang keempat adalah dengan mempelajari manajemen operasi, kita akan mengerti apa yang dilakukan oleh manajer operasi, sehingga dapat membantu sudut pandang dari seorang manajer operasi yang di dalamnya mungkin melaksanakan rapat-rapat koordinasi agar tidak terjadi gap yang terlalu besar dalam pemahaman tentang kondisi perusahaan khususnya dan implementasi berbagai strategi perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa hal penting mengenai peranan dan fungsi dari operasi dalam strategi perusahaan. Yang pertama, fungsi operasi merupakan fungsi untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih, baik strategi diferensiasi, strategi cost leadership, dan strategi lainnya, yaitu dengan cara membuat produk yang sejalan dengan strategi tersebut. Apakah itu lebih pada pendekatan pembeda produk kita atau lebih pada pendekatan produk yang lebih murah, lebih bisa bersaing harganya. Yang kedua, fungsi operasi merupakan fungsi yang menghasilkan produk atau jasa yang dibeli konsumen. Selanjutnya, fungsi ini adalah fungsi yang menentukan tingkat kualitas dari produk dan jasa. Yang keempat, fungsi MO ini adalah fungsi yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar modal dan aset SDM, human assets. Serta yang terakhir mampu menentukan perhitungan biaya yang berdampak pada harga jual. Selanjutnya, strategi dan keputusan operasi. Dalam hal strategi operasi, bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan
Ini yang menjadi pertanyaan penting, di mana perusahaan mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara mengembangkan serta mencapai misi dan strategi yang bisa jadi pembeda sesuai dengan pelanggan yang dilayani. Menurut Michael Porter, ya, menegaskan bahwa perusahaan dapat mencapai misinya atau mencapai keunggulannya ya, dengan 3 cara konseptual, yaitu adanya diferensiasi, adanya kepeloporan biaya atau cost leadership, dan juga respon yang cepat dalam pelayanan. Dalam praktek ketiga konsep ini sering diterjemahkan menjadi 6 strategi yang dilihat dari gambar sebagai berikut. Nah, ada 6 strategi yang di dalamnya menyangkut bagaimana perusahaan tersebut dapat unggul, yaitu ada flexibility, baik dalam konteks desain maupun volume, ya, fleksibilitas produk, lalu juga low cost, ya, jadi memiliki pembiayaan yang rendah, juga kualitas delivery yang memiliki speed dan dependability, jadi kecepatan dan kemandirian untuk mewujudkan atau melayani kebutuhan dan tuntutan dari pelanggan. Lalu juga dalam hal quality, adanya conformance dan performance. Ya, ada kesesuaian produk, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai yang ditetapkan, yang disertai dengan performa dari produk itu sendiri, ya, kinerja dari produk itu sendiri. Keunggulan lainnya adalah dengan mengedepankan after sale service, di mana ini melahirkan kepastian dan ketenangan pembeli produk bahwa produknya akan terlindungi setelah dibeli. Lalu juga yang keenam, broad product line, ada keluasan, ya, keluasan lini produk yang tidak hanya terfokus dalam satu konsep. Nah, inilah yang menghasilkan competitive advantage, ya, yang di dalamnya terangkum dalam 3 konsep, yaitu adanya diferensiasi, adanya cost leadership, dan kualitas respon yang lebih cepat. Dalam hal keputusan organisasi melalui ke-6 strategi tadi, fungsi operasi diarahkan dengan baik agar bisa meningkatkan produktivitas dan menghasilkan competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing dalam cost, dalam respons, dan dalam diferensiasi. Ada 10 keputusan operasi yang patut diperhatikan sebagai seorang pebisnis dalam melaksanakan atau mengelola operasional perusahaannya, yaitu yang pertama, mutu. Harapan mutu pelanggan harus ditentukan dan kebijakan serta prosedur dibangun untuk mengidentifikasi serta mencapai mutu yang diterapkan. Yang kedua, desain barang dan jasa. Berapa banyak perusahaan bisnis terkemuka jatuh dan terkalahkan karena adanya kualitas desain barang dan jasa yang lebih baik dan lebih menarik dari kompetitor. Ya, dengan merancang barang dan jasa serta mendefinisikan sebagian besar proses transformasi untuk melahirkan keputusan mutu, biaya, dan sumber daya manusia yang tentunya berinteraksi dalam desain yang ada. Selanjutnya, desain proses dan kapasitas. Pilihan proses tersedia untuk produk dan jasa, di mana di dalamnya keputusan proses mengikat manajemen pada kualitas teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia, disertai pemeliharaan yang spesifik dengan memiliki komitmen biaya dan modal. Ini akan menentukan struktur biaya dasar perusahaan. Yang keempat, seleksi lokasi. Ya. Dalam manajemen operasi, keputusan lokasi fasilitas yang baik ini akan menentukan bagaimana
jalanan keberhasilan perusahaan. Kesalahan yang dibuat saat menentukan lokasi ini akan menghambat efisiensi. Ya. Lalu yang kelima, desain tata letak. Kebutuhan kapasitas, tingkat personel, keputusan pembelian, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Selain itu, proses dan bahan baku harus ditempatkan dengan memperhatikan keterkaitan antar lini. Yang keenam, manusia dan sistem kerja. Nah, di sini manusia merupakan bagian integral dan mahal dari desain sistem total. Oleh karena itu, kehidupan mutu kerja yang disediakan, bakat dan keahlian yang dibutuhkan, serta biayanya harus ditetapkan dengan cermat. Yang ketujuh, manajemen dan supply chain, ya, rantai pasokan. Keputusan ini menentukan apa yang akan dibuat dan apa yang perlu dibeli. Pertimbangan ini juga diperlukan untuk menjaga kualitas mutu, pengiriman, dan inovasi dengan harga yang memuaskan. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan bisa mengoptimalkan hanya bila keputusan pelanggan, pemasok, dan jadwal produksi dan perencanaan SDM mampu dipertimbangkan dengan baik. Lalu yang kesembilan, penjadwalan. Jadwal produksi yang layak dan efisien harus dikembangkan berdasarkan permintaan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas yang harus ditentukan dan dikendalikan dengan baik. Yang terakhir, pemeliharaan. Keputusan pemeliharaan harus dibuat berkaitan dengan tingkat pemeliharaan yang diinginkan, rencana untuk implementasi dan pengawasan sistem pemeliharaan juga sangat diperlukan. Dari kesemuanya ini, manajer operasi menetapkan semua lini operasi guna mengidentifikasi tugas-tugas penting, lalu menetapkan staf untuk mencapainya. Tapi implementasi keputusan ini dipengaruhi juga oleh berbagai isu bauran produk dari barang dan jasa yang dijual. Untuk dapat mengetahui secara spesifik hal mana yang perlu dititik beratkan dan informasi terkini mana yang menyangkut kebutuhan masyarakat, kemampuan perusahaan, dan tren dari lingkungan, serta dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan penelitian terhadap faktor internal dan eksternal perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah aktivitas research and development. Dalam pemilihan proses operasi, tentunya ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, yaitu kondisi pasar, kebutuhan modal yang diperlukan, tenaga kerja yang sesuai, lalu keterampilan manajemen, bahan baku yang tersedia, dan teknologi yang digunakan. Di sisi lain, ada faktor lain yang dipertimbangkan dalam satu analisis ekonomi terhadap analis alternatif proses ini, di mana kuncinya adalah bagaimana mempertimbangkan arus kas terhadap alternatif proses dengan menentukan investasi, penghasilan, dan pengeluaran atas dasar perkembangan dari tahun demi tahun. Selanjutnya, dalam hal produk desain yang terdiri dari perancangan produk baru, lalu perancangan kembali satu produk yang dibuat lebih berkualitas atau lebih menarik, lalu perancangan produk ganda, multiple product, yaitu dalam variasi produk. Produk desain ini terdiri dari dua kata, yaitu produk dan desain, di mana produk merupakan barang dan jasanya, sedangkan desain adalah penentuan spesifikasi dari produk tersebut, sehingga perusahaan bisa membuatnya secara ekonomis. Artinya desain merupakan penciptaan satu pola hubungan-hubungan yang berada dalam berbagai aktivitas, ide, dan kesatuan tampilan fisik. Di sini produk desain merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan yang berkaitan dengan segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, ya, yang dituangkan dalam tampilan-tampilan baru guna memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, secara prinsip produk desain
dipahami sebagai kegiatan merancang satu produk yang merupakan kerjasama antar bagian pemasaran dan bagian operasi secara teknis, di mana secara teknis hasil produk desain merupakan blueprint dengan keterangan atau penjelasan yang lebih detail. Kerjasama kegiatan ini dapat diilustrasikan dalam bentuk tahapan dari identifikasi kebutuhan konsumen sampai kembali lagi ke pasar. Jadi di sini konsumen mempengaruhi keputusan marketing, sehingga dari sudut pandang marketing dibuatlah produk atau service design. Sehingga setelah jadi produk dan service ini didelivery ke pasar untuk dianalisis apakah sesuai dengan customer need atau kebutuhan konsumer itu sendiri berdasarkan performance spesifikasi yang telah ditetapkan yang diwujudkan dalam desain spesifikasi berupa produk dan layanan jasa. Sehingga betapa pentingnya melakukan desain itu sendiri yang dapat menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar, baik pasar yang sudah ada maupun pasar yang baru dibentuk. Di dalamnya juga dalam mendesain ini melakukan analisis permintaan baru dengan memperbaiki berbagai kualitas yang diwujudkan melalui pendekatan penurunan biaya guna meminimalisir bahaya, gangguan, atau polusi, dan waktu penggunaannya. Di sisi lain, dari mendesain ini juga harus memperhatikan pengurangan kesulitan dalam memproduksi, ya, sehingga dapat melahirkan standarisasi lini barang atau jasa yang sesuai dengan persyaratan peraturan-peraturan. Dan memperbaiki hubungan dengan pelanggan, dalam hal ini keinginan pelanggan atau kebutuhan pelanggan. Sehingga dalam menentukan konsep barang dan jasa, ini harus lebih detail agar dapat digunakan oleh kelompok atau pihak lain. Langkah-langkah pembuatan desain dengan menghimpun informasi, menyusun konsep-konsep alternatif dari desain yang ada, lalu juga membuat desain dan pengujian prototipe, dan pada akhirnya dilakukan penggambaran dan spesifikasi detail dari produk tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi produk desain, yaitu dari sisi fungsinya, di mana produk yang berjenis sama akan berbeda desainnya jika fungsinya berbeda. Faktor harga atau yang berdasarkan volume, harga dari produk akan berkaitan dengan tingkat mutu yang diberikan. Lalu yang ketiga, desain spesifikasi yang di dalamnya telah terstandarisasi. Ini termasuk juga konektivitas dan bagian-bagian serta ukuran dari produk ataupun syarat dan warna dari produk yang dibuat, yang didesain, ya. Sehingga pada akhirnya produk reliability ini menjadi perhatian bagaimana tanggung jawab pembuat produk akan keselamatan pemakaian produk tersebut. Sehingga ketika semua lengkap dalam hal memperhatikan faktor fungsi, price, dan desain juga produk reliability, dibuatlah blueprint untuk selanjutnya dibentuk sebuah prototipe. Faktor yang dipertimbangkan dalam yang mempengaruhi desain satu produk tadi, ya, fungsi produknya, harganya, lalu spesifikasi dan standar rancang bangun seperti ukuran, mutu, dan lainnya. Nah, dalam hal produk reliabilities ini produk yang melahirkan pertanggungjawaban perusahaan terhadap konsumen jika terjadi kelalaian dalam menghasilkan produk tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.